karena ini adalah momen kolaborasi. Yang jelas saya berharap saya sudah kasih pandangan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana sih, tetapi saya harap Bapak Ibu yang menemukan dengan dipimpin oleh siapa, Pak Dimyati atau Pak Nadi, belajar ngomong bisa menemukan, akhirnya saya juga ikut. Nanti Pak Dimyati ya sharing-sharing aja ya, kita jangan selesai. Perlu Bapak Ibu juga ketahui berkaitan sama ya apa yang dikatakan tadi, yaitu kebutuhan atau usaha. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama mungkin ya dari seragam atau kebutuhan yang lain. Itu aja yang saya sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti yang Pak Anang bisa nanti untuk semester besok, kalau saya sempat saya bikinkan nanti data file, nanti bisa akses semua, nanti tinggal ngisi online apa ini, jadi rekam di Google Drive. Jadi ketika mantau yang ini, jadi kronologis harian itu bisa. Itu pun kalau nanti saya sempat dan sadar, jadi saya bikinkan Excel Google Drive, nama anak, Bapak Ibu berhak mengisi kartu di sana nanti. Tapi nanti ini juga Pak yang kita juga butuh rekomendasi dari orang tempat gitu. Saya tahu lah kondisi anak itu di desa saya. Itu sebenarnya wali kelas belum tentu tahu. jadi gini, nanti saya bisa gini, saya bikin Google Drive per tingkat kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya bikin kolom. Nanti Bapak Ibu misalkan anak nama Siti Haryani, Pak Nadi di sana nulis di tanggal berapa, nama Nadi, menjelaskan anak ini kronologisnya apa. Jadi bisa jadi Pak Dimyati menemukan anak ini kekurangan, mungkin saya menemukan anak ini nggak masuk sekolah. Jadi track record anak itu siapa yang tahu, silakan di sana. Jadi nanti tinggal analisis dari sesuai kebutuhan. Itu pun kalau saya nanti sadar ya Bapak Ibu, bisa jadi nggak sadar lagi nggak berbuat. Acara kali ini adalah kolaborasi, Bapak Ibu berkomunikasi untuk ya menemukan bagaimana waktu dan tempat kami persilakan. Jadi bukan hanya satu, Pak Dimyati sama Pak Nadi sebagai moderator. Mungkin minta tolong Bu Titi pegang catatan, nanti diresum apa sih kesimpulannya, nanti dibacakan, itu menjadi kesepakatan bersama. Waktu dan tempat kepada Bapak Nadi dan Bapak Dimyati, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas waktunya. Hari ini kita bisa melakukan evaluasi pembelajaran di tahun 2021. Ada beberapa yang saya tarik dari hasil saya memantau dari pagi sampai sekarang. Yang pertama ini ada pukulan telak juga buat saya sebagai kepala program OTKP yang selama saya menjadi di sini tadi, terutama teman-teman di OTKP dulu, saya evaluasi dulu karena saya akui dari awal saya gerak di OTKP sampai sekarang emang output kita untuk OTKP itu kayaknya nol. Jadi itu gross nggak ada. Oh iya, gross itu catatan kita. Karena tadi di arahan dari kepala sekolah terkait jurusan kita yang dianggap tidak mempunyai mutu lah. Karena kompetensi yang harusnya mereka dapat minimal 8 kompetensi itu sampai sekarang kan kita nggak tahu gitu. Jadi minta tolong juga Bu Susi, kita kan punya ruangan baru tuh, gedung baru tuh yang peruntukannya untuk OTKP. Tolong khususkan itu. Tuntut saya kalau emang tidak ada outputnya nanti di program di jurusan itu. Selama ini kan saya bingung mau kita gerak, ini ada kegiatan ini, itu yang saya tahu. Ya, jadi makanya momen yang tepat harusnya ada Bu Haji. Maksud saya butuh SK itu, saya butuh surat keputusan mutlak. Nanti kita samakan konsep, karena sekarang itu kayaknya konsep yang belum sama. Ya, itu sebagai prolog untuk kegiatan hari ini. Nanti mungkin disambung. Sebenarnya banyak pertanyaan yang saya rangkum, ya, karena yang ada itu ya seperti ini. Kalau kita banyak kumpul itu biasanya banyak masalah kalian.
Kumpul-kumpul itu bukannya senang sih. Saya mau tahu kalau kumpul itu pasti banyak masalah. Nggak mungkin kumpul senang-senang. Paling kumpul itu mau bikin masalah. Saya nggak tahu Dem. Saya minta izin, saya berdiri aja. Susi minta izin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba kaitkan dengan referensi yang saya dapat tentang kolaborasi tahun 1960. Luar biasa loh. Kita punya Paradigma orang atau begini sudut luar pandang biasa. yang disampaikan tadi yang melalui Kemendikbud, melalui program CGP-nya, ini sudah, saya pikir sudah kuno sebetulnya. Iya betul, sudah masa lampau. Padahal di tahun 1960 itu ada dua negara yang berlomba-lomba bagaimana pendidikan di negaranya itu maju, tapi tidak memikirkan secara psikologi anak merah. Kemudian di tahun 1960 Finlandia dengan Amerika itu grafiknya Finlandia turun drastis. Karena pendidikan tentang teknik dalam ini itu Finlandia sudah dari dulu sudah mengadopsi bahwa pendidikan itu sama dengan kebebasan. Gitu. Terus akhirnya turun drastis Amerika dengan gaya banding konsep bahwa guru sebagai subjek dan objeknya adalah siswa. Di dalamnya hanya pengajaran, bukan pendidikan. Tadi kalau ibu bapak dan simak di situ ada pengajaran dan pendidikan. Pendidikannya yang tidak ada. Malah untuk Finlandia dia hanya pendidikan. Bagaimana tadi Pak Rian coba menampilkan usia-usia di situ bahwa usia TK itu dia harus ngapain, SD itu harus ngapain, sampai dengan usia 18 sampai 20 tahun ke atas harus ngapain. Nah, itu yang memang Finlandia di tahun 1960 dia merosot, kemudian di tahun 1961 sampai dengan 2008 dia grafiknya naik. Makanya ketika ada anak Finlandia umur 15 tahun ikut lomba tentang apa yang ada di dalam sekolahnya, itu hanya orang Finlandia 1 orang. Maka disebut dia disebut adalah anak atau orang atau penduduk negara yang IQ-nya tinggi. Sekarang 2 negara mengikuti, Bapak Ibu, Jerman dengan Kanada. Dia adopsi semua tentang pendidikan yang disampaikan pada yang tadi itu 2 negara itu, Jerman dengan Kanada. Udah 3 negara itu. Terus kemudian saya coba tadi Pak Adidi coba meminta kutipan dari pemikir-pemikir. Jangan sampai saya coba kutip dari seorang, saya mohon maaf saya tidak kenal yang namanya Ki Hajar Dewantara. Serius, saya tidak mengenal yang namanya Ki Hajar Dewantara. Saya hanya mengenal satu bapak pendidikan dunia, yaitu namanya Koloper yang lahir tahun 1921 sampai dengan 1997. Dia lahir dari memang semua keterbatasan pendidikan. Sampai dia ke sekolah lapar, sampai sekolah dia hanya beralaskan kaki dan lain sebagainya. Sampai kalau Bapak Ibu baca Wahidin Halim, dia itu punya gagasan dendam anak zaman. Dendam anak zaman. Saya ke sekolah pakai tas plastik, kata Wahidin. Kemudian saya ke sekolah cuma hanya beralaskan kaki. Kemudian basah, kuyup dan lain sebagainya, dan perut lapar itu dia terus ke sekolah. Sampai saya bersumpah, saya kalau jadi pejabat, saya akan memikirkan itu tentang pendidikan sampai saya aspal rumahnya dari dapur sampai jalan. Wow, ini itu. Ya, promosi bukan ya? Bukan promosi ini ya. Bahwa pendidikan itu adalah sebuah kebebasan. Dan yang kedua, jangan sampai kita menilai anak itu sebagai deposito yang diartikan sebagai depositari dan guru dia menabung. Ada gelas kosong, kita mau isi apa? Nah itu
itu kita buang. Ada beberapa pertanyaan yang tadi Pak Parman terkait konsepnya seperti apa sih pendidikan yang cocok di negara kita itu sebenarnya. Kalau kita adopsi dari luar negara kita gitu. Gini Pak Nadi, Ya. terima kasih. Sekarang kalau saya amati dari hasil CGP varian itu, jadi Indonesia sudah mulai berubah nih secara total. Pendidikan yang dulu dengan gaya banking konsep sekarang sudah berubah menjadi konsientisasi. Jadi dia berpikir ada namanya problem posing, ada masalah. Kemudian ya kalau kita ngajar saya pribadi pun ya pengajaran hanya pengajaran, padahal pendidikan itu di situ harus ada. Entah dari psikologi, fisiologi dan lain sebagainya di situ. Nah, kalau berbicara kecocokan di negara kita dipasang dari kiblat negara mana, ya tentu ya sekarang aja kan Mendikbud sudah mengatur seperti ini kok. Sampai dengan makanya nilai itu nggak penting. Iya, Pak. Maksudnya gini, pembelajaran anak itu sebagai objek pembelajaran kita terapkan di SMK kita tercinta ini, kira-kira seperti apa imbasnya nanti gitu tadi di 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan. Karya, karena sebetulnya buah saya dengan karya maksudnya, oke. Bukan gini. Santai aja lagi. Maksudnya kita kan ini evaluasi lah. Maksudnya siapa tahu kalau misalnya konsep berarti nanti itu anaklah sebagai objek pembelajarannya gitu. Maksudnya nanti imbasnya seperti apa sebenarnya? Bukan siswa sebagai objek, bukan. Kalau problem posing itu dia kiblatnya adalah masalah. Jadi subjeknya dia adalah guru, subjeknya dia adalah siswa, kemudian objeknya adalah masalah. Coba kalau kita telaah apa yang disampaikan Pak Del tadi itu, saya pikir satu, anak sampai ngarit, anak sampai ini itu dan lain sebagainya, berarti itu anak punya masalah, ya kan? Anak punya masalah. Makanya saya bingung untuk paling di awal coba untuk kita harus mengedepankan yang namanya produk, ya Bu ya. Kamu harus membuat produk nih, kamu harus bikin produk agar produk itu bisa dipasarkan dan itu menghasilkan, anak bisa bermandiri dari penghasilannya. Cuma kalau memang itu dititik beratkan, itu dilaksanakan di sini, kemudian berbenturan dengan aturan pemerintah pusat, bagaimana? Kita nggak balance. Gitu loh. Enggak, kalau itu tetap arahnya tetap produk, tapi kita ke yang tadi itu ke pemahaman karakter anak. Terus kalau produk tetap karena di sana usia segitu project. Oke, kita balik ke awal. Di sini coba Bapak Ibu diminta untuk memberikan pandangannya terkait kolaborasi strategi taktik baik berbasis kekuatan diri. Satu sisi memang kalau berkaca dari masalah yang tadi, banyak masalah anak-anak, ekonomi, kemudian masalah keluarga dan lain sebagainya. Kira-kira Bapak Ibu dimulai dari Bu Titi, kemudian Bu Wakili dan seterusnya, apa yang memang bisa kita berikan? Ya, lagi-lagi memang solutif ya, memang harus solutif. Solusi win-win solution. Saya mengajar di kelas tata busana, tetapi saya mendapatkan 2 siswa di beda kelas. Satu ada kelas 11, kemudian yang satunya adalah kelas 10. Masalah dia TB2 atau TB1, saya posisinya dalam lupa. Di situ anak itu jarang masuk. Setelah masuk, saya tanya. Satunya saya telepon dan satunya saya tanya, karena setiap hari temannya saya tanya, kenapa nggak masuk? Tidak tahu Bu. Akhirnya saya telepon. Setelah saya telepon, yang satu itu namanya Samar, mungkin ini adalah wali kelasnya adalah Pak Nufirman. Saya di kelas tata busana ajarnya. Kemudian si Samar ini saya tanya, jawabnya ada di mana? Ibu, saya selama ini bekerja
bekerja sebagai apa, kata saya gitu. Saya berharap anak itu adalah bekerja di garmen atau di butik. Ternyata apa Pak Tim, dia masuk di kelas tata busana, kerjanya adalah di bengkel. Itu yang pertama. Yang kedua si Iqbal, kenapa kamu nggak masuk? Padahal ini dikasih kesempatan tatap muka yang kemarin pas waktu online pengennya tatap muka, setelah tatap muka apa lagi gitu. Saya tanya jawabnya apa? Ibu, saya bekerja di Jakarta. Bekerja sebagai apa? Penjual ikan. Saya tanyakan pembelajaran di kami yang tata busana menemui anak yang seperti itu, apa yang saya berikan sebagai, saya adalah sebagai guru tata busana. Hanya itu aja Pak Dim. Semoga Pak Dim juga memberikan solusi dan pencerahan kepada saya sehingga saya bisa mengimbangi kedua anak tersebut. Pak Dim, ini kan terkait dengan anak tata busana Samar ya. Saya sudah punya data itu. Kebetulan anak yang kemarin saya ini bahkan tadi datang ngasih tugas. Sebelum saya menyimpulkan anak itu, saya coba berharap dari teman-teman yang lain punya solusi apa tuh yang tadi ditanyakan Bu Wati ini. Harus bagaimana sih ngadepi anak seperti itu? Jadi anak itu secara psikis, kalau saya amati ya saya sebagai teman-teman sebagai itu. Walaupun saya amati, tapi anak itu memang ada kurang sinyal ya, ada kurang sinyal. Coba Bapak Ibu punya pandangan tadi kan kalau ada anak seperti itu harus bagaimana gitu? Ya silakan Bu Sol. Ini pendapat aja ya buat ini ya. Jadi mungkin yang buat ini permasalahkan dia sekolahnya di tata busana, tapi kenapa berkecimpungnya di bengkel? Kenapa yang satu di perdagangan ikan gitu? Jadi kayaknya nggak nyambung. Nah kalau menurut saya ini bukan nyambungnya ya Bu, karena memang sekarang untuk saat ini itu kebutuhannya terkait dengan kebutuhan. Apa yang bisa dia lakukan ya dia lakukan. Bukan berarti dia telah menyimpang dari pembelajaran, bukan Bu, tapi karena memang dia punya kebutuhan dan mendesak dan apapun yang bisa dia lakukan dia lakukan. Itu penyebabnya, bukan berarti tidak ada nyambung ya. Itu ya. Terus yang dilakukan ya kita tetap motivasi agar dia tetap mau sekolah gitu dan bisa mengatur waktu gitu. Tapi kalau untuk yang di Jakarta ini sulit ya sepertinya karena posisi itu berjauhan ya dari tanah. Itu mungkin dari saya tidak perlu dipermasalahkan. Yang harus kita lakukan menurut saya sebaiknya kita motivasi tetap dia agar mau sekolah dan bisa mengatur waktu. Itu kuncinya sih sebenarnya. Nah, tapi kadang anak bingung mau mengatur waktunya seperti apa. Itu tuh yang perlu kita pikirkan. Bisa jadi mungkin ya buat ini harus tahu kondisi pekerjaan itu apakah bisa di luar sekolah, di luar jam sekolah atau tidak, kayak gitu. Jadi kita tetap harus intens gitu ya bicaranya, terutama mengenai waktu. Itu yang bisa saya sampaikan. Yo Bapak Ibu ngobrol semua harus pegang mic hari ini. Ayo megang mic katanya. Ataupun boleh menanggapi, boleh memberikan konsep yang lain. Titis yang catatan Bu Titi. Kalau saya itu ya, saya rasa luar biasa itu buat ini. Anak itu sudah dia punya kemauan, walaupun ya secara sebenarnya anak-anak yang biasanya punya keterbatasan secara ekonomi, kalau memang mereka punya tekad yang kuat, contohnya seperti saya, akan muncul kekuatan, keinginan yang luar biasa untuk mau berhasil. Jadi kalau buat ini nanya yang sekarang yang jadi permasalahan buat ini itu apa? Jarang masuk. Nah, terkait dengan jarang masuknya itu, nanti kita diskusikannya seperti ini. Tidak jadi masalah kamu ibaratnya menggeluti pekerjaan tersebut. Namun karena masih ada tugas untuk belajar, itu bisa tidak waktunya dibagi kan itu. Kalau mereka mau total bekerja, kasih masukan bahwa bekerja memang itu kebutuhan, tetapi menimba ilmu untuk masa depan itu pun tidak bisa ditinggalkan. Jadi harus beriringan. Jadi kita jangan udah kalau aja dulu nanti masa depannya nggak
sisi lain karena memang itu juga kebutuhan, kita nggak bisa paksa. Yang kita carikan adalah solusi terbaik. Kalaupun nanti dia kerja di bengkel dan senangnya itu di bengkel, coba kelas berapa itu di bengkelnya, apa di ininya, di TB-nya. Kalaupun masih bisa dioper, ibaratnya biar ke bengkel yang benar-benar sesuai dengan ininya. Khawatir mereka itu bukan karena kemampuan, karena kemampuan mah belum punya. Saya rasa buat ini hanya membantu untuk menghasilkan sedikit rupiah. Ya, jadi tolong ini juga minta secara pendekatan. Kalau mungkin wali kelasnya, ketua programnya, ibaratnya kadang ada nggak bisa setiap hari, ini BK tolong pendekatan secara persuasif. Ya, diajak duduk bareng, ngopi bareng. Bila perlu dibeliin kopinya tuh, kopi hitam. Ya, itu. Jadi kita ngobrol itu jangan sampai bikin anak tidak nyaman. Karena ini pengalaman bagi saya juga. Pengalaman pada anak sendiri. Ya, anak sendiri itu saya sering begitu. Marah aja maunya, nggak mau dengar alasan kenapa dia. Saya pokoknya ngeliat ikannya gitu marah karena apa? Mungkin saya juga capek dengan pekerjaan. Tapi setelah saya gali, oh ternyata dia punya hati yang begitu besar, gitu tuh ya. Cuma kitanya sebagai orang tua terkadang lupa, lalai, tidak mau membuka diri. Begitu pun dengan anak, gitu ya. Ini yang belum sampai ke sana, yang belum punya anaknya gede-gede, ya suatu saat pasti ke arah sana. Gitu. Terima kasih ya, yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk masalah anak yang tadi yang bilang sama Bu Wati, karena saya juga sebagai guru produktif tata busana, saya mengajar kelas 2 dan 1. Kalau nggak salah si kelas itu kelas 2 TB 2 kalau nggak salah ya. Iya, memang permasalahannya ekonomi. Jadi untuk masalah kerja, ya emang untuk mengatur waktunya katanya bingung Pak. Karena udah pernah saya ngobrol sama Iqbal, terus si Iqbal itu kerja di Jakarta, ikut sama kalau nggak salah sama temannya, bukan teman, sama pamannya. Dari sini ikut sama saudaranya. Nah, kalau bisa kata saya Iqbal atur waktunya untuk sekolah di mana, terus untuk kerja di mana. Boleh kalau masalah kerja nggak melarang, karena dia mencari yang namanya uang katanya begitu. Dan untuk beli HP pun juga dia beli sendiri. Itu untuk masalah Iqbal. Terus untuk si Samar itu kelas 1. Kelas 1 TB 1 anak terbaik Tono Firman. Emang untuk masalah materi dia emang agak kurang. Untuk masalah teori dia mendingan, dan dia untuk masalah praktek dia bisa Pak. Untuk masalah praktek. Pak Sari, maaf ya, saya potong jadi yang kira-kira enggak ini saya potong aja. Jadi gini, yang sama itu intinya kasus satu, tapi yang kita butuhkan adalah solusi. Jadi kita tidak hanya mendengar satu, tetapi yang kita banyak pecahkan adalah solusi. Karena yang untuk jangka ke depan itu yang kita harus cari solusinya, bukan kalau mencari latar belakang itu tugas Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menemukan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Termasuk Samar, mungkin nanti bisa saya jelaskan. Saya sudah membawa anak itu, bahkan anak tadi datang membawa tugas. Saya bisa perlihatkan nanti. Tetapi saya pengen adalah mungkin bukan hanya satu Bapak Ibu dari 900 siswa, banyak apa yang saya ceritakan kasus. Solusinya bagaimana? Jadi yang saya coba. Ya, oke silakan. Beratu. Pak Asari silakan. Selesaikan dulu. Maaf ini kalau saya potong karena sesinya diskusi ya. Jadi, ya. Iya, cuma hanya itu saja yang saya sampaikan, karena keluhan anak itu memang seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahannya sama, ekonomi. Jadi bagaimana kalau menurut saya ada yang di pelajarannya tatap muka, ada yang di online kan. Tapi yang di online
online itu khusus untuk anak yang seperti Iqbal gitu. Ada juga dari kelas 11 DPIB, anaknya Farou itu siswanya psikisnya lagi bermasalah, pernah izin gak sekolah, dikasih solusi sama Farouknya belajar online. Jadi guru yang ngajar di 11 DPIB itu memberikan materi secara online. Karena siswa Faraud ini agak-agak kurang juga ya Bu ya. Jadi dia yang sering aktif nanya itu kakaknya yang konfirmasi ke Faraud. Gimana kalau untuk siswa seperti Iqbal dan siswa lainnya yang permasalahannya sama? Ada juga dari kelas 11 THM 1, anaknya Bu Amria itu benar-benar sekolahnya jarang karena ekonomi dan dia harus bekerja untuk mencukupi dirinya sendiri. Jadi kalau anak-anak itu HP dia punya, gimana kalau dikasih pembelajarannya online aja? Kalau untuk sekarang ini tindakan BK yang sudah berjalan menangani anak-anak seperti itu apa? Itu. Untuk tindakan mereka sama wali kelas itu udah home visit ya Bapak Ibu ya, bukan cuma sekali home visit. Bukan selain home visit, maksudnya lebih ke pribadinya, lebih ke persoalannya ya, pendekatan psikologisnya apa gitu. Ya udah secara pendekatan juga, secara pribadi, dikasih motivasi juga, bimbingan, arahan itu udah kita tempuh ya Bapak Ibu. Tapi ternyata ya anaknya masih tetap jarang sekolah, bahkan untuk susulan aja dia nggak mau ikut, ulangan aja dia nggak mau ikut susulan, ditunggu sampai hari Rabu kemarin dia nggak ikut. Takut saya tanyain ke wali kelasnya. Untuk anak-anak begitu seperti gimana? Ya, jadi kalau saya sendiri mengarahkannya itu ya, kalau anak-anak yang keterbatasan waktu kita arahkan ke paket C sedikit supaya tidak putus sekolah. kan contoh tadi Pak Riana sudah membahas beberapa anak yang memang kekurangan ekonomi sampai dia menghidupkan dirinya gitu. Kayak ngarit, maksud Pak Riana di sini anak ngarit, ya anak ngarit. Kebetulan yang ngarit itu anak saya, namanya Amiyati. Dalam 1 minggu dia 4 hari 4 kali ngarit. 1 karung oleh bosnya dihargai 25.000. Lumayan ya. Jadi dia 4 hari 4 karung itu berarti dia 100. 100.000. Kemudian itu cukup? Enggak. Iya. Akhirnya orang tuanya sambil nganggur dan lain sebagainya, kuli dan lain sebagainya untuk menghidupi 1 minggu berhari-hari terus menerus. Jadi Ahyadi ini dia hanya sebagai komplement pelengkap. Maksud kalian di sini adalah anak ini ngarit, dia punya penghasilan, kemudian ada benturan dengan sekolah. Solusi dari Bapak Ibu bagaimana? Kalau kata Pak yang pernah nyentil sedikit, dia bagaimana kalau kita kasihkan kambing aja ke dia dari sekolah, 1 pasang dia yang urus, dia kemudian dia jual dan sebagainya, dia beranak pinak, akhirnya kan itu bisa jadi kewirausahaan juga, Bu Susi. Nah orang-orang yang lain dan lain permasalahan kayak itu solusinya yang kayak model kayak sama dan sebagainya. Saya pikir di peminatan aja itu, minat anak itu dia nggak suka ditata busana buat ini. Itu maksudnya secara Kalau saya bukan masalah minatnya Pak, karena kebutuhan. misalnya 4 seminggu. Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit ya. Karena mencari solusinya ternyata bingung Bapak Ibu mau ambil kebijakan. Ternyata kita
Oke, silakan. Kalau menurut saya ya, daripada putus sekolah, masih mending dia cari sekolah yang terdekat dengan dia bekerja. Berarti dia misalkan dekat kerjanya di Jakarta ya, sekolahnya di sana daripada putus sekolah. Itu saran saya. Daripada nggak sekolah gitu, mendingan pindah sekolahnya. Menurut saya, Pak. Terima kasih. Kan kita ekspor. Jadi gini, kalau kita menyuruh dia untuk sekolah di luar, artinya kita berusaha lepas tanggung jawab dia waktu itu. Jadi gini, saya ada alternatif. Makanya kenapa Bapak Ibu saya kasih tontonan video Facebook. Mungkin dari sini mungkin ada yang nggak nonton. Di sana itu kan ibaratnya gini, anggap yang kita anggap remeh, ternyata dia memiliki potensi. Kayak tadi jelas, kalau di resume ada satu kasus anaknya buat ini sama, kategorinya dia inklusi, harus pendampingan. Saya sudah lakukan, videonya ada kemarin face to face. Bahkan ketika saya ngajak ngobrol dia, nah, tapi dia akhirnya ada timbul semangat. Yang kedua, ada anak yang kuli bangunan sampai desa. Terus satu lagi anaknya Pak Dunyati. Artinya begini Bapak Ibu, kita di sini itu mencari solusi. Jadi gini, Bapak Ibu sebagai guru harus multi talent. Artinya apa? Saya harus masuk, jurusan ibu bidang harus masuk. Artinya gini, anak oke lah karena dia urusan ekonomi. Kalau dia nggak ekonomi, orang tuanya gimana? Nah di sini maksudnya gini, oke, nanti saya makanya kalau ini saya akan berusaha masuk ke non jam, tapi untuk membina yang anak-anak inklusi itu termasuk inklusi yang bukan karena hanya fisik saja. Jadi begini, anak kerja di bangunan, di sana banyak ilmu loh Bapak Ibu. Artinya seperti video. Coba, kalau dia kena bangunan, dia main semen. Di sana ada komponen semen, pasir, kerikil, dia sudah belajar matematik pembanding. Dia dari fondasi, dia suruh ukur, hitung, dia sudah matematik. Dia lihat beton, dia sudah mengukur secara fisika. Artinya, oke, boleh untuk kehidupan anak, tapi saya sudah kasihkan juga ke anak itu, boleh kamu nggak masuk sekolah, tapi Bapak minta kamu mencatat anaknya beroda kalau nggak salah, anaknya beroda, kamu minta nomor beroda, kasih tahu kronologisnya, dan kamu catat nomor guru-gurunya. Oke, kamu nggak masuk kelas, yang penting kamu foto bahwa kamu sedang bekerja. Tapi di sana setiap ada sela waktu kalian harus melaporkan ilmunya apa. Nah, guru di sana harus masuk Bapak Ibu. Fisika, kamu kerjaan apa sih ini? Kan ada komunikasi tuh. Memang lebih berat Bapak Ibu, karena kita harus satu-satu kan. Tapi tugas kita memberikan tadi itu. Coba diukur ini gimana? Walaupun nggak tepat, tapi anak punya pola pikir. Seperti kayak tadi yang tampil. Oke, kamu kalau memang hidup bisa seperti itu, coba pelajari tentang rumput yang baik. Dia suruh presentasi. Dia itu menjadi guru kita yang luar biasa loh Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak tahu tentang ilmu rumput. Dia tahu ilmu rumput karena apa? Dia ngarit ke cari. Yang tua nggak bakalan yang ini. Dia suruh presentasi. Nanti kan mungkin suatu minggu dia nggak masuk matahari, tapi dia ada masuknya kan. Nggak usah ditanya materi ini, nggak usah. Tolong presentasikan atau ceritakanlah. Jadi jangan ceritakan ada yang baik atau tidak. Bahkan nanti kalau ada program kewirausahaan, anak dikasih modal namanya dana bergulir, bibit. Kalau dia sudah jalan, tarik lagi bibit itu. Bahkan itu bisa diprogramkan. Itu namanya program bangun desa yang menjadi pusat kajian direktorat. Ada yang namanya Gus Arlof, founding father SMK. Nanti makanya dilihat di sana. Nah artinya gini Bapak Ibu, anak oke lah karena kebutuhan didik. Tapi Bapak Ibu yang kreatif solusinya seperti itu. Walaupun nggak masuk, kamu harus laporan. Kamu pelajari yang ini. Kalau memang nggak ada respon, ya baru mau gimana lagi. Kecuali semua tahap-tahap itu sudah dilalui, tapi nggak ketemu solusi, udah nggak laporan, nggak apa, ya nggak bisa lah. Tapi kalau dia masih kerja, tapi ada mau buat belajarnya, itu luar biasa. Karena tujuan kita mendidik anak untuk bekerja loh, untuk menghasilkan uang. Kalau dia sudah menghasilkan uang disuruh pilih, kita yang salah. Itu yang perlu kita pahami. Jadi intinya bahwa kita berpikir keluar walaupun anak itu nggak masuk, tapi Bapak Wahyu, kalau kagak, anak bingung kamu ngajarkan apa senang, nggak usah. Kamu kerja kuli bangunan dari jam berapa ke berapa, lelahnya seperti apa, makannya seberapa sih banyaknya. Berarti dia hubungan dengan kalor energi. Coba kamu kerja dibandingkan dengan
sering masuk anak, itu sudah ilmu Bapak Ibu. Jadi kesana lebih kiranya, artinya itu yang saya harapkan. Jadi kita sekolah ini kalau ngandalin juara-juara dia mungkin jauh lah, tapi kita akan unggul berbasis riset dengan keunikan anak. Ya, ada Bapak Ibu yang kira-kira perlu ditambahkan, silakan. Nah, mungkin itu yang dari saya. Oke, sekedar gini aja sebenarnya, maksudnya kita kan maksudnya itu kan butuh controlling ya, otomatis kan kontrol. Berarti maksudnya saya pengen tahu juga controllingnya seperti apa dari kurikulum. Apakah karena kalau kita juga misalnya atau setiap guru mapel japri apa yang kamu kerjakan hari ini atau berkala seminggu sekali. Jadi saya juga pengen tahu maksudnya tanggung jawab controlling kita ke anaknya itu seperti apa dan siapa gitu, apakah wali kelasnya. Kalau semua japri belum tentu juga semua dijawab. Itu maksudnya. Ya Kan paling kita tidak butuh wali solusi kelasnya juga. sajalah yang dulu. Wali kelasnya bisa jadi nanti kalau saya non jam mungkin induknya saya. Ya. Oke, itu ya. Berarti cuma kan ya kan butuh itu tuh maksudnya laporan per bulan, per hari atau per minggu kan butuh itu juga tuh ya. Kebetulan sama juga kan kalau kadang kita juga kalau tidak masuk anak itu jadi anggap tidak ada sih. Selama ini kan seperti itu. Mau gimana lagi karena kita kan nggak ada kontrol dan nggak tahu gitu. Wali kelas juga kadang tidak memberitahu gitu Kalian. Cuma itu aja sih, berarti nanti kita sebatas controlling dan itu berkala gitu, maksudnya seperti itu. Ya, yang Untuk penting kalau kita temukan masalah yang tadi disampaikan oleh Bu ini dan kayak Pandit juga kan gitu, masuk tahun berarti seperti ini. Ya, jadi lanjut. Berarti gini loh Bapak Ibu, kita berbasisnya riset, kita uji coba karena yang jadi kiblat di sini itu sebenarnya sekolah non formal Bapak Ibu. Bahwa anak tidak berseragam, gurunya adalah orang tua. Kalau dia hobi tata boga, kayak tadi kasusnya buat ini, dia kan tata busana, tapi dia ngomong ke saya, Pak, karena saya salah nulis awalnya tata busana, makanya masuk ke tata busana. Oleh karena itu berarti solusinya untuk yang ke depan, bahwa seleksi masuk itu harus ada interview terkait dengan perasaan, harapan, tujuan anak dulu. Kayak tadi, lagi mana lagi, karena dia ngambil tata busana, dia senangnya di otomotif, dan tanda kutip dia agak inklusi. Nah, jadi itu tantangannya. Kita makanya inilah topik kita, keunggulan sekolahan kita, yang memudulkan anak-anak kayak gitu. Oke, berarti terkait dengan anak yang bermasalah terkait tidak masuk kelas sudah jelas ya. Mungkin bisa jadi Bapak Ibu udah tahu solusinya, cara pendekatan ke anak. Kalau memang anak terbebani jangan, yang penting Bapak Ibu tanyakan dulu, kamu terbebani enggak? Tapi kalau yang enggak pernah masuk ketemu sama sekali, itu juga enggak bisa Bapak Ibu. Paling tidak anak yang Jakarta itu, paling tidak ketemu saya dulu, ataupun jadi punya konsekuensi. Perjanjiannya gimana nih nanti? Kalau langsung enggak ketemu, enggak pernah ketemu ya enggak tahu arahnya kan? Tapi kalau samar udah jelas, saya tangani. Bahkan samar nulis banyak loh Bapak Ibu. Ini karya samar ini. Sama nih, tulisannya banyak tuh. Silakan Bapak Ibu amati. Pinter berarti. Yang nggak tahu mau saya belum baca, yang jelas kemarin saya kasih tugas. Anda nggak usah pikirkan yang macam-macam, ceritakan sebanyak-banyak. Saya kasih 4 lembar, ternyata ada isinya. Bapak Ibu nanti pelajari dan resapi. Nah mungkin itu yang terkait sama. Yang lain, kalau yang masalah anak udahlah tutup. Tapi yang lainnya sekarang, karena harus selesai berkutat di situ saja nanti. Sekali lagi saya yang membuat bukan permasalahan sebenarnya yang untuk kali ini adalah solusinya seperti apa. Saya di TB di Tata Busana itu punya program. Sekarang ini mulai dari 1 bulan yang lalu itu kita sudah membentuk program, yaitu bentuknya anak-anak itu yang pertama adalah dia menyisakan uang sakunya, kemudian sudah terkumpul jumlah berapa, sesuaikan dengan jumlahnya, kemudian dibelikan barang, kemudian dibuat produk dan akan dimasarkan dari masing-masing. Di sini kami mengajak Bu Eha itu adalah sebagai mencatat laporan, yaitu berapa barangnya yang
mengeluarkan, kemudian nanti mengumpul uang berapa itu kita bekerja sama dengan Bu EH. Nah, yang saya tanya, yang ingin saya mempunyai solusi, maksud solusinya seperti apa? Itu saya terkendala dengan waktu. Misalnya begini, anak itu sudah berjalan mau membuat mukena dan baju itu, alhamdulillah guru-guru yang ada di sini semuanya mendukung dan semua berpesan. Kendalanya adalah waktu. Di saat anak itu mengerjakan, kemudian hari besok adalah masuk pelajaran lain dan saya masuk kelas lain. Akhirnya terkendala, ketemu lagi adalah minggu depan. Kendala kita adalah waktu, seandainya dikejar dengan target, itu adalah kesulitannya adalah waktu. Itu saja bagaimana waktu yang sulit bagi saya untuk menentukan itu, saya mohon solusinya dan bantuannya. Teman-teman yang lain punya konsep, jadi sudah dikatakan tadi Bu Haji ya, bahwa SMK punya hak kemerdekaan untuk mengatur pendidikannya. Jadi terserah Bapak Ibu pikirannya gimana. Giging baik. Jadi sudah hak dikasih kemerdekaan. Guru itu sudah merdeka Bapak Ibu. Untuk tadi apa yang dikatakan Bu Haji ini adalah permasalahan waktu. Terkadang waktu memang sulit, tapi sebelumnya mungkin untuk mata pelajaran yang untuk dipraktekkan, kalau udah ada koordinasi sama mata pelajaran ke depan, insya Allah guru-guru mata pelajaran tersebut bakal mengizinkan untuk dipraktekkan itu solusinya. Tapi kadang harus ada koordinasi terlebih dahulu. Pemateri bisa pembelajaran bisa lewat daring mengirimkan file PPT ataupun dokumen. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada permasalahan dalam kebanyakan di kelas 11 DPIB. Di kelas 11 DPIB itu banyak orang-orang yang istilahnya dalam tanda kutip malas untuk belajar. Saya selidiki mengapa kalian jarang masuk dengan alasan, Pak, saya pengennya TTKN, Pak, saya pengennya KTKP. Jadi saya juga yang mengaku mata pelajaran produktif DPIB, terkadang, wah, ini solusi harus bagaimana? Menanggapi dari Pak Rosid ya, jadi ada anak yang bukan ada ya, banyak mungkin ya anak yang mengambil dari DPIB, mungkin ada juga dari jurusan yang lain yang masuk itu tidak sesuai keinginannya masuk jurusannya ya. Jadi sebenarnya masalahnya motivasi anak dulu gitu. Jadi keinginan itu walaupun tidak sesuai dengan keadaan, kalau walaupun tidak sesuai dengan keinginan, tapi kalau anak mampu berpikir baik gitu, insya Allah dia akan bertanggung jawab dengan keadaan dia yang sekarang. Contohnya, karena saya pernah mengalami, dulu saya tidak mau masuk IPA, nggak mau, pokoknya masuk IPA nggak mau, karena saya nggak yakin dengan kemampuan saya, sangat tidak mau. Tapi guru mata pelajaran, guru wali kelas saya memasukkan saya ke IPA dengan alasan ini itu, mungkin melihat kemampuan saya. Tapi saya sendiri tidak pede. Tapi ternyata alhamdulillah dengan keikhlasan hati saya gitu, saya jalani dengan baik dan alhamdulillah ada hasilnya. Jadi intinya bagaimana si anak ini supaya ikhlas dulu, supaya ikhlas mau masuk situ tuh gimana caranya? Itu tuh yang perlu digali ya, jangan sampai anak malah didolong-dolongkan dengan jasmani itu gitu. Mungkin itu yang dari pengalaman saya. Untuk anak-anak yang memang merasa salah jurusan, kalau menurut pandang saya, tolong Bapak Ibu dikasih pemaparan, dijelaskan apa sih jurusan mereka itu dan apa keuntungannya ketika mereka belajar di jurusan tersebut kayak gitu. Apa progres masa depan jurusan tersebut, seperti itu aja. Jadi mereka kenapa masih bingung, kurang yakin, karena mereka belum tahu jurusan mereka sekarang itu apa. Ketika mereka tahu, mereka pun mulai nyaman dan kelihatannya mulai senang di jurusannya masing-masing, seperti itu. Saya tambahkan ya, jadi gini, kesimpulannya bahwa anak kebanyakan salah jurusan. Jadi kan masalah tuh solusinya apa? Berarti langsung saja ya, ini solusi, saya menawarkan solusi, bisa jadi Bapak Ibu nggak terima.
bahwa dalam pendaftaran ke PDP, Bapak Ibu mau nggak bersedia meluangkan waktu untuk menginterview anak? Jadi kalau satu solusi tadi tanpa ada perintah lagi, Bapak. Ini yang mau saja. Karena apa? Itu kan muncul terus tuh. Jadi gini, saya tawarkan solusinya bahwa yang harus ketemu adalah dua, anak dan orang tua. Mungkin saya bagian orang tua yang menanyakan bahwa bagaimana sih anak ini menurut orang tua, itu bagian saya. Mungkin di satu ruang anak itu diinterview. Bu Eha mungkin menanyakan tentang harapan. Mungkin Pak Dibiati akan menanyakan tentang kekuatan apa sih potensi yang dimiliki. Mungkin Pak Nadi akan menanyakan terkait dengan bisa memecahkan masalah apa lah, contohnya nanti instrumennya akan kita buat. Tetapi kan saya nggak bisa paksakan Bapak Ibu, karena kuncinya adanya Bapak Ibu mau atau tidak. Nah, nanti setiap orang itu nggak usah lama-lama, 1 menit itu udah lama. 1 menit geser, 1 menit ya. Jangan satu orang itu mencakup semuanya, karena nanti nggak objektif. Karena Pak ini khusus bilang ini. Jadi nanti saya bikinkan juga Google Form. Jadi siswa ketemu Pak Adi, ketemu ini. Nanti di Bapak Ibu berarti satu kuncinya dulu dari sekarang harus belajar psikologi cara menanya anak. Satu. Yang kedua, belajar bagaimana caranya anak tidak tertekan supaya muncul. Akhirnya nanti kewenangan kita lah. Oh ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Itu Bapak Ibu. Dan seperti tadi mungkin masalah salah jurusan dan sebagainya. Bapak Ibu bagaimana cara motivasi anak lah. Kalau saya cerita 2 jurusan Bapak Ibu yang gedor-gedor, tata busana yang awalnya tidak ada yang mau, desain pemodelan tidak ada yang mau, bahkan kelas 3 termasuknya anaknya di sana semua yang menjadi bibit-bibit. Artinya yo bagaimana caranya? Saya bukan menjadi saya ini terbaik enggak. Yo Bapak Ibu juga bagaimana caranya belajar seperti itu. Itu terkait dengan satu. Terus tadi terkait apa tuh? Nyalain AC segala. Ya, nah yang jelas kalau itu kembali lagi ke proses pembelajaran bahwa anak mungkin dari sekian banyak anak itu bukan hanya suka jurusannya, tapi kan karena mata pelajarannya banyak. Nah, bagaimana Bapak Ibu belajar memahami anak dan Bapak Ibu kuncinya mau belajar untuk memahami. Kalau Bapak Ibu hanya menurut saja, nah itu yang jelas gini. Kesimpulan dari hari ini adalah kita sudah berbicaranya berbasis kekuatan. Tetapi yang muncul adalah berbasis masalah terus. Coba Bapak Ibu lebih mudah mengungkapkan masalah daripada memecahkan solusi. Berarti kesimpulannya adalah Bapak itu adalah pencipta masalah terus, bukan pencipta solusi. Nah, oleh karena itu coba dipikirkan. Memang pendidikan tidak sukses itu kuncinya karena kita hanya melihat masalah saja, tapi makanya kan sudah ada urutan tadi itu. Buat pertanyaan, ambil pelajaran atau dari pengalaman. Yang ketiga tadi apa itu? Buat impian Bapak Ibu. Terus rencanakan aksi dan eksekusi. Model bagja itu sebenarnya yang diharapkan. Tetapi dari sini berbicaranya masalah lagi. Ya kalau kita berbasis masalah, ya kita tidak akan ketemu Bapak Ibu. Stagnan. Jadi prinsipnya gini, 0, tengah, atas. Kalau kita lihatnya di masalah, kita paling akan ada di tengah. Karena kita harus di tengah ini berusaha. Mungkin itu kesimpulannya. Oke Pak Amin. Akhirnya kita manis yang ngomong. Ya yang bermasalah kita tutup lah ke depan pengennya apa gitu. Iya, kalau memang sekarang udah pengen break. Tetapi gini, momen-momen tertentu Bapak Ibu kan ngobrol tuh pendekatan. Ini yang terbaik, ini yang terbaik. Bapak Ibu tulis. Nanti kita follow lagi ke sini sudah punya gambaran. Gitu loh. Mungkin sekarang hanya gambaran saja, mungkin tapi bisa nanti tambahkan dan yang lainnya. Kalau memang mentok, Bapak Ibu kan duet mumpi daripada grup yang hanya makan doang yang status makan. Coba setiap makan ada solusi yang ditawarkan, paham? Kalau nggak ada solusi yang ditawarkan untuk ngumpul-ngumpul, jangan Bapak Ibu percuma. Ya, karena pamer doang akhirnya apa? Ngegibah baik. Setiap ngegibahnya 2, solusinya 1. Syukur-syukur nanti berusaha solusinya 5, ngegibahnya 1 Bapak Ibu. Kalau misalnya salah satunya menuju bahagia ya. gimana
kita buat forum, dalam arti ada sosialisasi dari kelas 3 untuk mengadakan kegiatan sosialisasi kepada kelas 1 dan kelas 2 untuk mempengaruhi supaya timbulnya niat masuk ke tim itu supaya ikhlas gitu. Belajar produk teknik rumah tidak cukup, menurut saya belum cukup di waktu KBM. Saya punya ide sedikit, gimana kalau misalkan kita buat klub kayak semacam, kalau misalnya ada civic club, civil engineering ataupun arsitek club atau semacam desain club gitu. Jadi itu di luar jam KBM. Karena waktu sudah jam 11.04 mungkin kita akhiri, tapi ini Bapak Ibu, jadi akhirnya moderator melambung. Jadi gini Bapak Ibu, yang jelas begini, kita istirahat jam 11.04 sudah. Tapi kapan waktunya kita akan diskusi masuk dengan momen bukan membawa masalah. Masalah tetap harus ada, ditulis satu masalah. Tapi Bapak Ibu yang ditawarkan ini. Nah, kayak Rapi sebenarnya itu kan seorang guru yang memunculkan masalah. Bukan tadi menjudge Pak Rapi ya, saya bukan menjudge Pak Rapi, artinya itu guru memunculkan masalah. Yang bisa memecahkan siapa? Kan guru kan? Artinya bukan mengusulkan, tetapi dia membuat planningnya. Saya harus menghubungi ini, anak saya harus seperti ini solusinya. Itu solusi. Ya, bukan Bapak Ibu mengusulkan harus begini, enggak. Jadi Bapak Ibu yang membawa satu-satu solusi. Tadi Pak Rafi sudah bagus. Itu sebenarnya solusinya Pak Rafi sudah tahu. Tetapi solusi itu jangan dibalik tanya, dieksekusi. Paham ya Bapak Ibu? Nah, jadi besok kapan waktunya, apakah nanti ketika masuk ataupun apa? Bapak Ibu kan sering ngobrol, jadi setiap ngobrol harus ada catatan solusi. PR-nya banyak Bapak Ibu di sini. Apa yang kita lihat pertama masalahnya? Satu, kedisiplinan. Bagaimana caranya disiplin positif yang diterapkan anak? Solusinya bagaimana? Bukan hukuman ya Bapak Ibu. Yang jelas tadi udah nggak boleh namanya menghukum, tetapi anak, bagaimana caranya Bapak menemukan, Bapak Ibu menemukan solusi? Ada masalah, anak yang memecahkan, anak ini yang masalah, anak tahu akan masalah, anak mempertanggungjawabkan, anak tahu akan solusinya, konsekuensi nantinya, jatuhnya, bagaimana? Satu disiplin, dua kebersihan. Apa yang Bapak Ibu tawarkan untuk kebersihan? Nggak perlu harus ngomong, sekolah harus gini-gini. Tapi yang saya harap solusinya adalah saya akan melakukan ini. Bukan mengusulkan lagi, kalau mengusulin siapa yang laksanain Bapak Ibu. Tapi saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Jadi kan enak, oh ketika saya berarti semua ikut dong. Yang kedua, masalah misalnya Pak Nadi sering nggak usah jauh-jauh lah, kita disiplin waktu. Nah, kalau masuk pagi anak bagaimana, nanti anak terlambat harus bagaimana, cara menangannya bagaimana. Bapak Ibu yang muncul itu, anak terlambat saya akan melakukan penanganan ini. Jadi enggak, tiga, Korean, enggak ulangan Korean. Saya hanya sekali saja loh Bapak Ibu. Maksud saya yaitu banyak di sini. Intinya bahwa bagaimana caranya kita membuat disiplin positif, membangun atas dasar pertanyaan dari Bapak Ibu yang memecahkan solusinya. Gambarkan sebanyak mungkin. Bisa jadi salah satu kebersihan, disiplin. Misalkan pembelajaran yang efektif. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang mudah pembelajaran, nggak usah berfokus kayak tadi Bu Bupati ini, benturan dengan jam. Nah, saya pengen ide dari Bapak Ibu ini, Bapak Ibu. Oke, pembelajaran kita kasih kau, satu orang megang 15 orang. Ataupun bagaimana caranya yang kira-kira anak udah, termasuk yang mengusulkan, oh bisa e-learning ataupun apalah, intinya itu ya Bapak Ibu. Karena kita sudah panjang lebar, tetapi hari ini kesimpulannya hanya adalah bahwa kita masih mengungkapkan berbasis masalah, lebih sedikit solusi daripada masalah yang ada. Kalau kita ingin maju, bagaimana caranya kita memperbanyak solusi, meniadakan masalah, dianggap itu bukan masalah, kita mau udah kesana tuh. Jadi jangan berpikir nanti kita harus bikin mobil listrik dan sebagainya, nggak usah. Harusnya berpikir saya harus bikin jet. Karena apa? Karena sekarang sudah berpikirnya taksi terbang.
Gitu. Jadi kita melatih anak berpikirnya bukan buat besok lulus, buat 10 tahun lagi anak itu harus bisa bikin apa untuk kebutuhan. Karena kembali lagi, kodrat alam dan zaman. Alam adalah yang ada di lingkungan kita untuk dikembangkan, zaman ada tuntutan di masa yang akan datang. Sekali lagi saya menambahkan sedikit, kalau Bapak Ibu mempermasalahkan salah jurusan, Bapak Ibu bertanya di sini, saya selaku guru di sini awalnya salah jurusan apa enggak? Kalau nggak salah jurusan, coba Bapak lihat. Makanya saya minta rapor ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga melihat ini loh. Khususnya ngambil bahasa, coba dilihat dari mulai SD, misalnya kelas 6, kelas 2 7, kelas 3 misalkan 8, kuliah lagi bahasa Indonesia, berarti tidak salah jurusan. Kalau ini yang tinggi apa, yang rendah apa, ngambilnya apa? Kategorinya semua kalau dikaji seperti itu. Alhamdulillah kalau saya kemarin saya terinspirasi itu, saya buka sesuatu. Oh iya, saya pertama kimia 6, 7, 8, 9. Oh saya ada juara cerdas mat di UI jadi juara. Oh saya nggak masalah masuk jurusan. Kalau saya, tapi Bapak Ibu bukan berarti saya mau melihat nilai Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu menggambar sebenarnya benar nggak? Bu Afrida mengambil listrik. Coba dilihat mata pelajaran zaman SMA tingginya yang mana? Benar nggak di matematika atau sainsnya? Apakah nanti yang guru agama tadinya yang tingginya matematika ambilnya agama? Ya kan? Nah, kembali kita Bapak Ibu. Saya pengen Bapak Ibu mengumpulkan nilai. Artinya gini, itu saya kumpulkan. Saya juga mau riset Bapak Ibu. Risetnya bukan buat saya, buat sekolahan. Nilai saya waktu saya mungkin kecil-kecil, mungkin yang muda-muda angkatan Bu Puji itu besar. Tetapi nilainya harusnya Bu Puji kalau nilainya 88 dengan saya diterani dia ngomongnya. Gitu. Artinya Bapak Ibu mempertanggungjawabkan dong dengan nilai. Nah, itu berpikir ke anak. Kalau kita ngasih 8, hanya bonus ataukah memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan? Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi acara kita break dulu. Nanti terserah sesinya. Saya tidak akan memberi jadwal kepada Bapak Ibu untuk melakukan kesimpulan hasil ini. Tapi saya pengennya adalah Bapak Ibu ini saja. Yuk kita kumpul, kita sudah punya solusi. Kalau itu tidak ada solusinya sampai dengan berapa tahun kemudian lagi, ya udah berarti kita di sini kategorinya adalah bahagia bermimpi. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.